Raket Prasaja TV channel, dimanapun Anda berada, di studio maupun di seluruh Nusantara. Bertemu kembali di event kita, di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, Raket Prasaja TV channel. Saat ini kita akan membahas tentang kalender Nusantara. Kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru kalender Jawa atau kalender Nusantara, yaitu besok tanggal 21 Agustus tahun 2020, itu bersamaan dengan tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Badrawarna tahun 2932 Jawa atau tahun 1954. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, kita akan bahas kali ini tentang sejarah kalender Jawa atau kalender Nusantara ini. Dalam perjalanannya, dalam kemunculan kalender Nusantara, mohon maaf sebelumnya, kemarin dalam event kemarin sudah kita bahas bahwasanya ketika saya menyebut kata Jawa, Jawa di sini bukan dalam arti makna sukuisme ataupun teritorial, tetapi Jawa dalam arti adalah sebuah value, sebuah nilai, sesuatu yang tidak pernah mati dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga ketika kita bicara tentang apa itu sejarah kalender Jawa atau kalender Nusantara, kalender Nusantara itu terkait dengan berdasarkan Sangkan Dumadining Bawono atau berdasarkan asal muasal alam semesta. Tetapi kalau huruf Jawa ini berdasarkan Sangkan Paraning Dumadi atau asal muasal kehidupan. Yang pertama memunculkan huruf Jawa atau kalender Jawa itu adalah Empu Hubayun pada tahun 911 sebelum Masehi. Nah, dalam perjalanannya oleh Sang Ajisaka atau Sri Mahapunggung ketiga itu bertepatan tanggal 21 Juni tahun 77 Masehi diadakannya perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan pada waktu itu. Nah, di dalam budaya Jawa, setiap menghitung angka itu selalu dimulai dengan angka das atau angka 0. Sehingga untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Windu 1 itu tepat pada hari Radite Kasih atau Minggu Kliwon, ditetapkan permulaan perhitungan kalender Jawa bertepatan tanggal 21 Juni tahun 78 Masehi. Itu merupakan 1 Badrawarna, tanggal 1 Badrawarna atau tahun Suro, tahun Sri Harsa Windu Kuntara. Itu tepat tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Windu 1 pada hari Radite Kasih atau Minggu Kliwon. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, selama ini Ajisaka banyak dipersepsikan, diasumsikan dari India, karena di sana ada kata-kata Ajisaka Ngajawa. Mari kita bahas bersama, benarkah Ajisaka ini berasal dari India? Seperti persepsi kebanyakan orang selama ini. Nah, Ajisaka ini dalam budaya Jawa dari berbagai sumber bisa disebutkan nama lain dari Ajisaka, dan ternyata Ajisaka adalah asli orang Jawa, bukan dari India, serta memiliki banyak nama dan gelar. Beliau juga bergelar Prabu Jaka Sangkala atau Prabu Widayaka, Prabu Sindula, Prabu Sri Mahapunggung ketiga atau Ki Ajar Padang III. Salah satu petilasannya ada di Merapen, di daerah Ngerubukan Purwodadi, maupun di Gunung Padang, daerah Bandung atau daerah Cianjur. Ajisaka asli Jawa. Apa buktinya kalau Ajisaka ini asli Jawa? Yang pertama, pusaka yang diperebutkan oleh pembantunya atau ponokawannya adalah keris. Sedangkan sampai detik ini diakui oleh seluruh dunia, oleh UNESCO, kalau keris adalah asli budaya Jawa. Kalau seandainya Ajisaka dari India, tentunya di India banyak ditemukan pusaka keris. Tetapi kenyataannya sampai detik ini di India tidak diketemukan keris, apalagi keris-keris kuno di India tidak ada. Yang kedua, para pembantu Punokawan atau Punokawannya Ajisaka yang terkenal itu ada 4. Yang selama ini banyak orang mengenalnya cuma ada 2,
yaitu Doro dan Sembodo. Ternyata Punokawan Ajisaka itu ada 4 dan semua berasal dari bahasa Jawa kuno. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya sastra Jawa mengenal vokal U itu setelah abad 15. Jadi sebelum abad ke-15, sastra Jawa tidak mengenal vokal U. Sebagai contoh umpamanya pada masa Majapahit, dikenal dengan Patih Gajah Mada. Membacanya tetap Gajah Mada, bukan Gojoh Modo. Terus umpamanya Raja Singasari, itu Kertanegara, bukan Kertonegoro. Karena sastra Jawa mengenal vokal U setelah abad 15. Begitu juga dengan banyak yang salah baca, umpamanya yang benar adalah Ken Dedes, bukan Ken Dedes. Bukan Ken Arok, tapi Ken Anggruk. Ini memiliki makna yang berbeda ketika dibaca berbeda. Kembali ke Punokawan Ajisaka tadi. Ajisaka Punokawannya ada 4. Yang pertama adalah Dura. Dura kalau dibaca O menjadi Duro, ini sangat tidak relevan. Karena tadi di depan sudah saya katakan bahwasanya kalender Jawa itu berdasarkan Cangkan Dumadining Bawono, asal muasal alam semesta. Sehingga kalau dikatakan Dura, Dura ini kalau dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah air. Dura artinya air, unsur air. Tetapi kalau Dura dibaca Duro artinya bohong. Ini tidak ada kaitannya antara bohong dengan Cangkan Dumadining Bawono, alam semesta tadi. Tapi kalau diartikan Dura itu adalah air, ini sangat ada keterkaitannya. Terus yang kedua adalah Sambada. Sambada kalau dibaca O menjadi Sembodo. Ini artinya mampu. Ini juga tidak ada keterkaitannya dengan Cangkan Dumadining Bawono, terjadinya alam semesta. Tetapi kalau Sambada dibaca tetap dengan kata Sambada, ini adalah unsur api. Sehingga seperti contoh Candi Borobudur itu nama aslinya adalah Swambada Budura. Karena di sana ada pernah dilakukan upacara-upacara terkait dengan unsur api. Yang ketiga adalah Duga. Duga ini adalah unsur tanah. Kalau dibaca O menjadi Dugo, artinya pangati-hati atau peringatan atau arahan. Juga tidak ada keterkaitan dengan konsep dasar kalender Jawa yang berdasarkan Cangkan Dumadining Bawono atau terjadinya alam semesta. Yang keempat adalah Prayuga. Prayuga dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah anasir angin. Sehingga dari 4 anasir ini tadi ada tanah, api, air, dan angin. Ini adalah merupakan mikrokosmos. 4 anasir alam. Di dalam makrokosmos juga ada 4 anasir tadi. Tanah, api, air, dan udara. Ini sangat terkait dengan Cangkan Dumadining Bawono atau terjadinya alam semesta sebagai dasar dari kalender Nusantara atau kalender Jawa. Yang awalnya dimunculkan oleh Empu Bayun pada masa kerajaan Sri Mahapunggung pertama. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, dari sekian kalender yang ada di dunia, kita sebagai bangsa Nusantara, kita perlu bersyukur. Karena dari sekian bangsa di dunia ini, bangsa kita merupakan salah satu bangsa yang memiliki kalender. Banyak bangsa-bangsa lain di dunia yang tidak memiliki kalender, yang tidak memiliki bahasa sendiri, tidak memiliki huruf sendiri. Tetapi bangsa kita ini memiliki huruf sendiri dengan berdasarkan Cangkan Paraning Dumadi, asal muasal kehidupan. Kita memiliki huruf sendiri, kita memiliki bahasa sendiri, kita memiliki kalender sendiri, perhitungan waktu sendiri. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwasanya kalender ini sebenarnya dari bahasa Jawa, dari kata kala dan ider atau kala idar. Kala artinya adalah waktu atau masa, idar adalah berputar. Kalender maksudnya adalah kala idar atau waktu yang berputar.
Waktu yang berputar yang disepakati bersama, itulah akhirnya menjadi kalender bersama di dalam budaya kita. Dengan mengakomodasi makrokosmos dan mikrokosmos, karena merupakan dasar dari Sangkan Dumadining Bawono. Apa saja yang dimaksud dengan mikrokosmos dan makrokosmos? Kalau di dalam kalender-kalender lain, banyak kalender lain hanya hitungan angka. Tetapi kalender kita mengakomodasi mikrokosmos dan makrokosmos, merupakan kalender terlengkap di dunia. Kita sebagai contoh, ambil contoh saja kalender Hijriah. Mohon maaf kita batasi, kita tidak bicara agama Islam, karena Rakat Prasojo adalah merupakan lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Organisasi ini tidak mengurusi dan tidak menyangkut pautkan dengan ajaran agama apapun, maupun tidak menyangkut pautkan dengan politik praktis. Kita bicara kalender Hijriah bukan berarti kita bicara agama Islam. Nah, di dalam kalender Hijriah, penyebutan hitungannya adalah Ahad, Isnaine, Salasa, Arba'ah, dan sebagainya. Ini adalah bahasa Arab. Kalau bahasa kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah hitungan angka. Makna filosofinya tidak ada. Tetapi di dalam kasanah masyarakat kita, masyarakat Jawa, banyak sekali yang salah tafsir. Banyak masyarakat kita di pedesaan-pedesaan itu seringkali mengatakan, "Oh, minggu itu kalau basa Jawa ini ngat." Sehingga banyak orang Jawa yang punya anak yang lahir pada hari Minggu itu diberi nama Ngatinem, Ngatiyah, Ngatino, karena dari kata ngat. Padahal ngat itu dari kata bahasa Arab ahad, artinya satu. Dan itu menjadi hari Minggu. Terus umpamanya ada lagi kalender lain, sebagai contoh kalender Cina. Kalender Cina juga hitungan angka, Ipai, Olpai, Sanpai. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-7, hitungan angka. Nah, kalender kita, kalender Nusantara ini mengakomodasi mikrokosmos dan makrokosmos. Sebagai contoh begini, makrokosmosipun, makrokosmosnya di dalam kalender Nusantara ini hari pertama disebut Radite. Radite ini adalah bahasa Jawa kuno, artinya adalah matahari. Hari yang kedua kalau di dalam kalender Masehi ini sedikit bagus ya. Kalau kalender Masehi ini juga mengenal makrokosmos tetapi tidak mengenal mikrokosmos. Jadi kalau di dalam kalender Masehi hari pertama adalah Sunday. Dalam Masehi Sunday atau hari Minggu. Nah, di dalam kalender Nusantara itu adalah Radite atau Rawiwara. Radite dalam bahasa Jawa kuno adalah matahari. Sande artinya juga matahari. Hari yang kedua, kalau di dalam kalender Masehi adalah Mande. Kalender Nusantara adalah Suma atau Sumawara. Bahasa Jawa kuno artinya adalah bulan. Hari yang ketiga, kalau dalam kalender Masehi adalah Thursday, kalau dalam kalender Hijriah adalah Salasa, dalam kalender Nusantara adalah Anggara atau Manggala atau Kartika Eka. Kenapa di dalam kalender Jawa atau kalender Nusantara disebut Kartika Eka? Ternyata yang dimaksud dengan Kartika Eka adalah planet pertama setelah bumi, yaitu Mars. Sehingga di dalam kalender Masehi pun Thursday ini juga mengarah pada planet Mars. Hari keempat adalah Buddha. Yang dimaksud Buddha ini bukan agama Buddha Sri Gautama, tetapi adalah orang Jawa menyebut Buddha itu adalah nama lainnya adalah Pertala atau bumi. Di dalam kalender Masehi disebut Wednesday.
Nah, hari kelima adalah Thursday kalau dalam kalender Masehi. Kalau kalender Nusantara ini disebut Respati atau Wrhaspati, adalah Kamis. Ini adalah planet Jupiter. Hari yang keenam adalah Sukra dalam kalender Jawa atau Wiku. Kalau kalender Masehi adalah Friday. Ini merupakan planet Uranus dan planet Venus. Hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa memang, karena di sana ada dipengaruhi oleh dua planet, Uranus dan Venus. Hari yang ketujuh, kalau dalam kalender Masehi adalah Saturday atau hari Sabtu pada umumnya disebut. Kalau dalam kalender Nusantara ini disebut Tumpak atau Saniskara. Dan orang Jawa juga menyebutnya adalah Kartika Catur. Kartika Catur, planet keempat setelah bumi adalah Saturnus. Ini adalah merupakan makrokosmos atau jagat gede. Kalau di dalam kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos, hanya makrokosmos saja. Nah, kalau kalender Jawa ini mengakomodasi mikrokosmos. Apa itu yang dimaksud dengan mikrokosmos atau jagat cilik? Jadi kalau dalam budaya Jawa, makrokosmos itu adalah jagat gede, bawono ageng. Kalau mikrokosmos adalah jagat cilik atau bawono alit. Di dalam kalender Jawa atau kalender Nusantara, ini ada yang disebut dengan manis atau legi atau petaan. Warnanya putih dan ini adalah anasir angin atau oksigen. Yang kedua adalah jenar atau paing atau abritan, warnanya merah. Ini adalah unsur anasir api atau nitrogen. Yang ketiga adalah palguna atau pon atau jenean, warnanya kuning. Ini adalah unsur proton atau foton atau cahaya. Dan yang keempat adalah langking atau wage atau cemengan, warnanya hitam. Ini adalah unsur tanah atau karbon. Dan yang kelima adalah kasih atau kliwon. Ini adalah pancer, warnanya hijau. Dan ini adalah simbol air atau hidrogen. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, sementara itu yang kita bahas supaya semakin gayeng pembahasan kita, akan kita buka pertanyaan. Bagi pemirsa yang ada di seluruh Nusantara bisa bertanya lewat kolom komentar atau lewat WA Raket Prasaja TV channel, yaitu 08 12 16 11 17 38. Dan saat ini kita akan diwakili pertanyaan dari para pemirsa yang ada di studio. Kita mulai yang dari sisi kiri. Kami persilakan sebutkan namanya, Bapak. Rahayu. Nama saya Pak Suwito. Asal dari Sumber Pucung. Mau bertanya mengenai tentang kalender Jawa. Kalender Jawa itu kan ada dua versi. Yang satu tahun 1954 atau 2932 tahun Jawa. Itu gimana? Terima kasih Pak Suwoto. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV channel, ini tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Suwito dari Sumber Pucung Malang, mewakili pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Kenapa di dalam kalender Jawa atau kalender Nusantara itu ada tertulis dua angka tahun? Yang pertama adalah tahun 1954 dan satunya tahun 2932. Memang kalau kalender Jawa yang asli, yang pertama itu dimunculkan oleh Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi. Sehingga kalau kita mengikuti perhitungan kalender Jawa versi Empu Hubayun, tahun depan ini kita akan memasuki tahun 2932.
Dan kalender kita merupakan kalender tertua di dunia. Karena kalau kalender Hijriah baru tahun 1400-an. Kalender Masehi sekarang baru tahun 2020. Kalau kalender Cina baru tahun 2500-an. Nah, kalender kita, kalau kita mengikuti versi yang asli Empu Hubayun, kita akan memasuki tahun 2932. Kalender yang tertua. Sudah kalender yang lengkap dan tertua. Karena perhitungannya tadi dari angka 911 sebelum Masehi, sehingga ketika tahun depan, tahun 2021, kita memasuki tahun 2932. 2021 ditambah 911 sebelum Masehi. Nah, kenapa yang satunya tertulis tahun 1954? Karena pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, ini beliau waktu itu sedang menghadapi ancaman adanya pengaruh bangsa Eropa di Sunda Kelapa. Beliau waktu itu memiliki misi menyatukan seluruh bangsa kita. Akhirnya beliau mengakulturasikan budaya yang waktu itu berkembang. Pada masa Mataram ada beberapa faksi di masyarakat. Ada faksi yang kuat dengan Islamnya, ada faksi yang kuat dengan agama Hindu, ada yang faksi yang kuat dengan kepercayaan lokal Jawa. Sehingga akhirnya tiga budaya tadi diakulturasikan dengan cara diambil simbol budaya, yaitu adalah kalender. Sehingga Sultan Agung mengakulturasikan tiga kalender. Kalender Hijriah, simbol faksi dari agama Islam, terus kalender Jawa itu sendiri dari Empu Hubayun, dan kalender Hindu. Nah, dalam mengakulturasikan tersebut ada sangat tidak bisa disatukan karena kalender Hijriah itu berpedoman lunar atau bulan, sementara kalender Jawa dan kalender Hindu itu berpedoman solar atau matahari. Sehingga sulit disatukan matahari dan bulan. Sehingga dalam kalender Jawa Sultan Agungan ini ada dua istilah. Satu adalah Asopon, tahun Alif dengan tahun barunya Selosopon, dan satunya adalah Abogi, tahun Alif dengan tahun barunya Rebu Wage. Siapa yang benar, siapa salah? Semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena kalau kita lihat, sebagai contoh umpamanya tadi sore ini Selosopon sebagai contoh. Itu jam 4, itu bulan sudah kelihatan. Dan itu sudah masuk Rebu Wage. Jadi yang berpedoman Selosopon ya benar, yang berpedoman Rebu Wage ya benar. Karena memang kesulitan Sultan Agung nampaknya mengakulturasikan kalender yang berdasarkan solar dan berdasarkan lunar. Solar itu matahari, lunar itu bulan. Nah, pada waktu itu Sultan Agung cara mengakulturasikan dengan cara menghilangkan satu masa tahun Jawa. Satu masa tahun Jawa itu windu ada 8. Satu windu, windu itu ada 4, satu windu 8 tahun. Satu masa berarti 4 kali 8, jadi 32 tahun dihilangkan masanya, sehingga bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1043 Hijriah, atau bertepatan tanggal 29 Besar tahun 1554 Jawa, dan bertepatan tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Itu dinyatakan sebagai tahun baru Jawa, siangnya hari Selosopon dan besoknya adalah Rebu Wage. Itu kenapa tadi ada dua angka, yang satu 1954 adalah tahun Jawa versi Sultan Agung, dan yang satunya tahun 2932 adalah versi Empu Hubayun.
Ada beberapa pihak yang mencoba mendesak kita supaya Yayasan Raket Prasojo yang merupakan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara ini langsung mencetak kalender Jawa yang asli, yang versi Empu Hubayun. Tetapi belum bisa kita kabulkan. Kenapa? Karena kalender itu merupakan perhitungan masa yang disepakati bersama. Diakui atau tidak, saat ini masyarakat Jawa masih memegang teguh abogi atau asopon. Sehingga kalau seandainya nanti Yayasan Raket Prasojo itu mencetak kalender Jawa yang versi Empu Hubayun, tentunya banyak orang yang tidak paham karena belum mengetahui. Nah, bagaimana supaya kita kembali ke kalender Jawa yang asli? Tentunya kita perlu butuh kepres untuk menggagalkan atau merevisi dari SK-nya Sultan Agung. Karena pada waktu Sultan Agung itu mengakulturasikan 3 kalender, beliau posisinya adalah Raja Mataram. Dan waktu itu kerajaan Mataram itu meliputi sampai ke Lampung, Sumatera, sampai Sasak, Lombok. Ini adalah wilayah-wilayah Mataram pada waktu itu. Hampir sebagian dari wilayah Indonesia. Sehingga kalau untuk merevisi SK Sultan Agung kita butuhkan ya otomatis presiden kita. Tentunya kita butuh seorang presiden yang berani untuk mengeluarkan SK kembalinya kalender Nusantara yang asli, karena kalender kita memiliki banyak kelebihan. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita masuk pertanyaan yang berikutnya. Kita persilahkan sebutkan nama. Terima kasih. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Purwanto dari Desa Arjawilangun, Kecamatan Kalipari. Minta keterangan dari Bapak Sutrimo, permasalahan kalender, apakah kelebihan dari kalender Nusantara dibanding dengan kalender-kalender yang lain? Sementara dari saya itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Pak Purwanto. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel yang ada di seluruh Nusantara, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Purwanto, apa kelebihan kalender Nusantara dibandingkan dengan kalender-kalender lain? Kelebihannya satu, kalender kita mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos, sementara kalender lain tidak selengkap kalender kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalender kita juga merupakan kalender termasuk kalender yang tertua di dunia. Kita kalender yang terlengkap, mengakomodasi mikrokosmos dan makrokosmos, dan juga merupakan kalender yang tertua. Di sisi yang selanjutnya, kalender kita penuh dengan nilai-nilai falsafah yang tinggi, menandakan kalau bangsa kita bangsa yang besar. Sehingga alangkah baiknya kalau bangsa kita memiliki kalender sendiri. Seperti halnya sebagai contoh kalender Cina, itu negara Cina memiliki kalender sendiri, dan Jepang. Sehingga ketika kita menggunakan kalender lain, ada anggaran negara yang terserap untuk mengikuti perayaan-perayaan dari kalender tersebut. Bisa kita buka dari berbagai sumber. Ketika kita memperingati tahun baru 1 Januari, ini sangat besar sekali anggaran yang dipakai, anggaran negara. Bahkan mencapai triliunan rupiah. Mulai dari biaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat negara setiap menjelang tahun baru 1 Januari. Anggaran triliunan rupiah dari uang negara. Belum lagi yang dimaksud dengan uang negara itu adalah uang termasuk yang dipegang oleh masyarakat. Setiap tahun baru 1 Januari atau tahun baru yang lain, masyarakat kita itu mengeluarkan dana yang cukup besar. Mulai anak muda yang trek-trekan, yang mengeluarkan bensin, BBM, mulai dari yang foya-foya.
Ini anggaran besar. Kenapa anggaran-anggaran tersebut tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif yang terkait dengan kalender kita? Yang mencapai triliunan rupiah tersebut. Yang keempat, kalender kita, kalender Nusantara ini merupakan mengarah pada keselarasan atau keharmonisan alam semesta. Karena berdasarkan proses awal terjadinya alam semesta atau sangkan dumadining bawono. Di sisi lain, memang ada sebuah tantangan dari berbagai kelebihan-kelebihan tadi. Karena beberapa dekade terakhir, Jawa banyak dipersepsikan sebagai sukuisme dan teritorial. Sehingga bagi orang yang tidak memahami makna Jawa sebenarnya bukan sukuisme, ini seringkali muncul kecemburuan sosial. Dikiranya kita adalah rasis, mengangkat sukuisme. Sehingga bagi para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kemarin belum mendengarkan tuntas apa itu Jawa, bisa dibuka, disimak sampai tuntas di kita yang perdana mengenai What is Java, apa itu Jawa. Sehingga paham betul yang dimaksud Jawa bukanlah teritorial, bukanlah sukuisme. Nah, di sisi lain sebenarnya kalender-kalender yang kita pakai saat ini juga berasal awalnya juga dari suku-suku tertentu sebenarnya. Kalender Masehi ini dari suku Yahudi. Karena berawal dari lahirnya Isa Al-Masih. Kalender Hijriah juga merupakan dari suku Isme, suku Quraisy. Berawal dari Nabi Muhammad hijrah. Kalau kalender-kalender yang lain berawal dari suku Isme mampu dipergunakan oleh banyak orang di dunia, kenapa kita juga tidak memunculkan kalender kita sendiri? Toh, kalau kita pelajari betul, makna Jawa bukanlah sukuisme. Selain nanti para pemirsa Raket Prasojo membuka di tayangan kita lainnya, sedikit kita ingatkan bahwasanya makna Jawa berasal dari semua huruf Jawa itu dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Hono Coroko, Hana Caraka. Kalau K dipangku Hono Coroko, Ko dipangku menjadi K, Co menjadi C. Tetapi kalau aksara Ja dan Wa itu dipangku tidak mati, tetap Ja dan Wa. Maksudnya apa? Siapapun kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun jabatan kita, apapun kepandaian ataupun kebodohan kita, kalau dipangku masih mati, kita berarti belum Jawa. Maknanya Jawa adalah sebuah value, sebuah nilai, sebuah karakter. Sehingga banyak beredar di kalangan masyarakat kita ada kata-kata, oh wong Cina ki kok Jawa banget. Kalau kita bicara sukuisme kan enggak nyambung, wong itu jenis suku Cina kok Jawa banget. Nah, ini sekilas untuk flashback sedikit. Tetapi lebih jelasnya simak secara tuntas di tayangan kita lainnya yang berjudul What is Java. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel, nanti akan kita bahas lain kesempatan kenapa kok di dalam kalender Jawa itu ada hitungan naftu. Sebagai contoh, makanya Wage kok naftunya 4, Kliwon naftunya 8. Ini adalah punya makna dan punya nilai tersendiri. Dan kenapa leluhur kita dahulu itu begitu cerdas mengenai prediksi? Kita mengenal prediksi atau Jongko Joyoboyo, Jongko Sabdo Palon, Jongko Ronggo Warsito. Leluhur kita begitu cerdas di prediksi, tetapi bangsa kita lemah di antisipasi. Salah satu contoh saja, anak-anak muda itu kadang-kala seringkali dia mencari-cari tentang astronomi atau astrologi, tentang perbintangan. Walaupun secara rasio, ilmu perbintangan atau astronomi tadi tidak rasional. Sebagai contoh begini, orang yang bintangnya Aquarius, yang lahir mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari,
Ini di situ ramalannya, nasibnya sama, rezekinya sama, jodohnya sama, karakternya sama. Sangat tidak masuk akal, tidak rasional. Tapi kenapa bangsa kita dan terutama anak muda selalu mencari-cari tentang astronomi tadi? Tetapi kalau di dalam kalender kita itu sangat spesifik. Oh, si A harinya apa? Harinya Kemis. Pasarannya apa? Mikrokosmosnya Pahing. Wataknya orang yang Kemis Pahing dan Kemis Pon itu berbeda. Sama-sama Kemis Pahing, pawukonnya apa? Beda pawukon, beda karakter. Sangat spesifik. Sehingga ketika bicara tentang prediksi, leluhur kita begitu cerdas. Bahkan sampai detik ini, masyarakat Jawa masih memegang teguh itu ketika dia mau pindah rumah, mau membangun rumah, dan sebagainya. Nanti di event lain akan kita bahas secara yang aplikatif, karena ini masih kita bicara secara garis besar. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, supaya tidak jenuh, memang kita buat event-event pendek-pendek. Untuk saat ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Rahayu.